Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki dari Prodi Teknik Informatika kelas 6B. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjawab beberapa pertanyaan untuk memenuhi proyek UAS Manajemen Proyek Teknologi Informasi. Jadi kita langsung saja ke pertanyaannya. Jadi di sini proyek yang saya buat yaitu pembuatan aplikasi laundry berbasis web. Selanjutnya kita masuk ke bagian pertanyaan yang pertama, yaitu berikan penjelasan singkat mengenai proyek yang kami buat. Jadi proyek yang kami buat yaitu sebuah aplikasi laundry yang diharapkan dapat memberikan kemudahan dalam melakukan penyimpanan data pelanggan, penyimpanan data penerimaan cucian, penyimpanan data pengambilan cucian, serta meminimalisir kehilangan data bila bukti cucian masuk maupun rusak. Begitu pula dengan laporan yang dibutuhkan oleh pemilik laundry, juga tersedia dalam sistem yang kami buat. Selanjutnya pertanyaan yang kedua yaitu berikan penjelasan atau gambaran mengenai metodologi manajemen proyek dalam proyek yang kami buat, yang dimana terdapat A. Project Initiation, B. Project Planning, bagian C. Project Execution, D. Project Controlling, dan E. Project Closure. Jadi pada bagian A, Project Initiation, yang dimana kita ketahui bahwa laundry adalah suatu jenis usaha yang bergerak dalam bidang jasa cuci dan setrika. Dari tahun ke tahun jumlah jasa laundry semakin banyak. Hal ini menunjukkan bahwa kebutuhan akan jasa tersebut semakin meningkat dan akan selalu ada. Selain itu, usaha laundry juga merupakan usaha berkelanjutan yang akan selalu dibutuhkan banyak orang. Kemudian ke bagian project planning atau perencanaan proyek, yang dimana pada bagian perencanaan proyek terdapat tiga topik, yaitu atau tiga bahasan pokok yang saya buat, yang dimana terdapat untuk menentukan lingkup, jadwal, dan kos proyek. Kemudian yang bagian kedua menetapkan prosedur pengontrolan proyek. Kemudian menentukan kualifikasi, personil, peran, dan tanggung jawab. Kemudian yang ketiga yaitu mengidentifikasi risiko proyek dan tindakan penanggulangannya, membuat perencanaan komunikasi selama pelaksanaan proyek berlangsung. Jadi kita bisa lihat pada bagian perencanaan proyek yaitu di bagian contohnya yaitu kegiatan kerja proyek, yang dimana dimulai dari analisa dan desain sistem, desain aplikasi, programming, testing program, instalasi program, training user atau sumber daya manusia, kemudian maintenance dan administrasi. Selanjutnya yaitu pada bagian C, project eksekusi atau pelaksanaan proyek, yang dimana setelah proyek direncanakan secara matang dengan segala perhitungan dan pertimbangan yang ada, maka langkah selanjutnya adalah melaksanakan perencanaan proyek dalam suatu action atau suatu tindakan, yang dimana manajer proyek dan tim proyek membentuk kerjasama tim selama proyek berlangsung atau pembentukan tim building. Kemudian manajer proyek dan tim proyek melaksanakan semua tugas yang sudah tertuang di dalam project management plan. Kemudian membuat laporan pelaksanaan proyek. Selanjutnya, pada tahapan ini eksekusi dilakukan oleh tim IT yang membangun dan mengembangkan aplikasi atau sistem yang kami buat, yaitu sistem aplikasi laundry. Yang dimana terdapat planning atau kegiatan perencanaan meliputi analisis kebutuhan bisnis dalam dokumen project charter. Selain itu, penentuan penggunaan bahasa pemrograman, database, ketersediaan server, dan tools lainnya juga mulai disiapkan dalam tahapan ini, yaitu tahapan planning. Kemudian analisis. Pada bagian analisis, kegiatan analisis meliputi analisis dampak terhadap bisnis, mengidentifikasi potensial risiko yang mungkin ada, kemudian celah keamanan data dalam aplikasi laundry. Selanjutnya pada bagian desain. Kegiatan desain meliputi perancangan database aplikasi, pembuatan ERD aplikasi, pembuatan codingan atau pseudocode, kemudian DFD, use case diagram, activity diagram, desain tema aplikasi yang kami buat yaitu desain aplikasi laundry, kemudian desain form, dan lain-lain. Kemudian pada bagian implementasi,
Kegiatan implementasi meliputi pembuatan kode dan pengujian. Selanjutnya yaitu pada bagian D, project controlling atau kontrol proyek meliputi yang pertama, kontrol terhadap time atau waktu dan kualitas, yaitu dengan cara membandingkan rencana jadwal, lingkup, dan kualitas terhadap aktual progres. Yang kedua, kontrol terhadap biaya atau cost, menentukan biaya yang telah dikeluarkan dari dimulainya suatu proyek sampai dengan saat ini. Selanjutnya, menentukan biaya dan waktu dari saat ini sampai dengan selesainya suatu proyek. Ya, kita bisa lihat pada deskripsi aktivitas yang dimana jadwal perencanaan dari mulai sampai selesai, durasi, kemudian jadwal aktual, dan jadwal target. Yang dimana deskripsi aktivitas dimulai dari analisis perancangan sistem sampai dengan bagian 4 yaitu dokumentasi proyek. Selanjutnya yang terakhir yaitu project closure atau penutupan proyek, yang dimana manajer proyek melakukan serah terima hasil pekerjaan berupa yang pertama laporan pelaksanaan proyek, yang kedua laporan penyelesaian proyek, yang ketiga berita acara penyelesaian proyek, dan yang terakhir yaitu berita acara serah terima proyek, di mana kita bisa lihat pada contoh slide selanjutnya. Ini adalah laporan pelaksanaan proyek yang bertanda tangan di bawah ini yaitu manajer proyek. Selanjutnya ini adalah berita acara penyelesaian proyek. Ini laporan penyelesaian proyek. Kemudian yang terakhir yaitu berita acara serah terima, yang dimana pelaksana yaitu manajer proyek. Selanjutnya kita ke pertanyaan yang ketiga, yaitu berikan tanggapan Anda mengapa di suatu proyek memerlukan dokumen manajemen proyek. Menurut saya, dokumen manajemen proyek diperlukan karena dokumen manajemen proyek itu berisi tujuan proyek dan berbagai kontrak ataupun perjanjian kerja dengan pihak perusahaan, yang bila mana terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan bisa dipertanggungjawabkan. Selanjutnya, pertanyaan yang keempat, yaitu berikan tanggapan Anda mengapa di suatu proyek diperlukan manajer proyek. Jadi menurut saya, manajer proyek atau pemimpin proyek diperlukan karena dalam menjalankan proyek harus ada yang bisa mengawasi maupun memecahkan kendala jika ada. Kemudian, jika tidak ada seorang pemimpin dalam suatu proyek, maka proyeknya tidak akan berjalan sesuai dengan rencana. Selanjutnya, pertanyaan yang kelima atau yang terakhir yaitu, berikan tanggapan Anda mengapa rancangan anggaran belanja perlu dirincikan sedemikian rupa. Jadi menurut saya rencana anggaran biaya atau rancangan anggaran belanja harus dirincikan sedetail mungkin karena agar semua anggaran dapat terrealisasi secara efisien. Kemudian karena bila tidak dirincikan dengan baik, maka proyek yang sedang dikerjakan akan tidak berjalan dengan semestinya. Kemudian rancangan anggaran belanja itu juga bisa dipertanggungjawabkan untuk laporan proyek apabila diperlukan. Ya, jadi itulah jawaban dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.